melanggarnya. Contoh konkretnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang sebenarnya sangat ekstrim ya. Ekstrimnya itu apa? Ekstrimnya itu kalau dibaca sambil lalu gitu, seolah-olah orang Islam itu aduh, ngalah banget gitu loh. Nah, tetapi kemudian ternyata sesudah berjalan itu baru para analis-analis termasuk analis-analis sekuler di kemudian hari yang telah cerita itu mengakui betapa keterpilihannya Nabi Muhammad dengan membuat perjanjian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, mari kita mulai dengan bacaan basmalah dulu. Dan seperti biasa kita mulai dengan membaca barang 2 atau 3 ayat Al-Quran. Yang pertama itu betapa orang Islam itu diajarkan untuk berbuat adil. Adil dalam pengertian ya adil gitu. Adil itu termasuk misalnya ketika kita membuat perjanjian, itu selalu dari ayat dulu di Al-Baqarah kita mulai, itu selalu kita tidak boleh berlaku zalim dengan mengkhianati perjanjian, kecuali kalau mereka yang melakukan itu. Ya, kayak misalnya larangan membunuh di Masjidil Haram, di bulan haram. Itu perintahnya jelas, kita tidak boleh melakukan itu, kecuali kalau mereka yang melakukan duluan. Jadi kalau mereka melakukan pelanggaran itu, maka tugasmu adalah melakukan itu kepada mereka. Ya. Jadi sekali lagi, ketika mereka tidak mulai, maka kita wajib mentaati ketika sudah dibuat perjanjian. Seperti misalnya perjanjian Hudaybiyah. Orang Arab itu memang kalau sudah punya perjanjian itu nggak main-main, itu budaya mereka gitu. Jadi ketika kemudian ada satu peristiwa di mana perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar oleh mereka, itu Abu Sufyan itu malunya luar biasa ya. Jadi dia nyari Muhammad, nyari para sahabat untuk mengatakan bahwa itu bukan kita, bukan saya gitu. Tetapi ya karena sudah kejadian, jadi mereka nggak bisa apa-apa gitu. Sangat malu sekali dia karena ada warganya yang melanggar perjanjian itu. Jadi betul-betul perjanjian itu sangat-sangat dihargai. Nah, kita diajari untuk berbuat adil seperti itu. Ketika sudah dibuat perjanjian, yang perjanjian itu ya perjanjian yang dilandasi keadilan demi kebaikan, kemaslahatan bersama dan sebagainya, kita mesti ikuti itu. Ya. Dalam pengertian ukurannya hak batil itu adalah apa yang dicontohkan Allah dan Rasulnya gitu. Kita nggak bisa perjanjian terus awake dhewe gawe aturan dhewe gitu. Ya ben rukun wong Islam ya pisan-pisan melu nang masjid, wong Nasrani engko ya apa nang gereja, wong Nasrani engko ya sok nang masjid. Kalau kita lakukan itu sudah perjanjian itu salah dulu demi hukum gitu. Karena apa? Karena Allah nggak ngizinkan seperti itu gitu. Jadi perjanjiannya itu adalah perjanjian dalam rangka kemaslahatan, tetapi dengan koridor, dengan batas-batas di mana Allah dan Rasulnya tidak mengatur dalam hal itu atau tidak melarang. Contohnya ya sepele, jadi misalnya karena apa
urusan dagang dan sebagainya. Kemudian ada perjanjian yang ini tidak melanggar itu, misalnya tentang pembagian wilayah pasar, tentang mbok nek neng sing cerak gereja wong Islam aja gawe toko nang kono ben dienggo sing Nasrani. Oh ya udah, tapi sing cerak masjid ya ben wong Islam wae, biar nanti tidak ada geseran dan sebagainya. Terus perjanjian wong Islam ku adole luwih murah boco. Jamaah aku terus blonjo nang konamu. Ambek kita sepakati harga bersama. Sing dadi warunge wong Islam karo warunge wong Nasrani digawe padha gitu ben. Ya kalaupun misalnya mereka memilih itu pilihannya bukan karena perbedaan harga, mergo sampean sopan, santun dan sebagainya itu enggak masalah, tapi nek mergo saingan terus bantu-bantuan rego ya yang seperti itu ketika ada perjanjian maka wajib. Tapi kalau perjanjian yang melanggar atau bergesekan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak bisa. Dalam kaitan itu yang berlaku adalah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin kita. Tetapi ketika ada pergeseran, ada perselisihan, maka fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi ketika ada pergeseran itu, kembalinya itu adalah Allah dan Rasulnya gimana? Titik. Itu adalah sebaik-baik terjemah, sebaik-baik takwil. Jadi bukan terus pemimpin yang sekarang punya hak bikin keputusan macam-macam. Ya pemimpinnya awake dhewe kaya ngene ya, awake dhewe kudu tunduk. Ketika ada perselisihan, maka dalilnya adalah farudduhu ilallahi war rasul. Itu yang harus kita adil. Jadi sekali lagi Islam mengajari bahwa kita mesti harus adil. Tidak boleh tidak adil, bahkan kepada orang yang bukan muslim di dalam koridor atau batasan-batasan yang memang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir tadi ya bahwa orang-orang musyrik itu seringkali melanggar perjanjian, ya. Dia menghibur kita dengan kata-kata yang manis, menjanjikan hal-hal yang manis, tapi di belakangnya mereka kemudian berkhianat dan sebagainya. Ya itu dari dulu. Itu dari dulu. Ya. Ketika mereka berkuasa, mereka akan cenderung menekan kita sehabis-habisnya. Contoh dalam perjalanan hidup Rasulullah aja jelas sekali gitu. Ketika Rasulullah di awal keislaman itu, bagaimana para muslim itu dikucilkan, diboikot, udah habis sudah. Ya. Tetapi begitu kemudian muslim menjadi kuat, ketika dibuat perjanjian, ya mereka sendiri yang melanggarnya. Contoh konkretnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang sebenarnya sangat ekstrim ya. Ekstrimnya itu apa? Ekstrimnya itu kalau dibaca sambil lalu gitu, seolah-olah orang Islam itu, waduh, ngalah banget gitu loh. Karena apa? Perjalanan umroh, wis tekan, hampir masuk Mekah, keputusannya perjanjiannya apa? Mulih, rasida umroh. Kan sudah wis mlaku kari tekan Mekah rasida. Itu kan sangat merugikan. Kemudian isi perjanjian yang lain. Kalau ada orang kafir yang katut ke Madinah gitu, harus dikembalikan. Jadi sesudah perjanjian itu kalau ada orang
Mekah yang ikut yang masuk Islam atau dan sebagainya gitu, maka dia harus kembalikan itu. Ya. Tetapi kalau sebaliknya, kalau ada orang Islam murtad, ya udah biar aja gitu. Karena kan sak penake itu kelihatannya gitu. Itu. Terus kemudian dalam waktu sekian tahun lagi tidak boleh ada peperangan. Jadi kelihatannya itu sangat merugikan gitu. Tetapi Rasulullah menerima itu. Menerima. Bahkan ketika bunyi perjanjiannya itu dikatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka, ya kalau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya udah masuk Islam kan, nggak mau tulis. Nah, tulisnya gimana? Akhirnya ditulis Muhammad bin Abdullah. Nah kalau itu bagus. Orang kurang ngakoni gue tadi Rasul kok. Jadi perjanjiannya adalah antara orang Quraisy dengan Muhammad, bukan dengan Nabi Muhammad. Kalau dengan Nabi Muhammad itu rukun. Oh sampai segitunya gitu. Itu Nabi Muhammad tulis gitu. Ditulis jadi terus Nabi Muhammad membatalkan umrohnya. Ya, membatalkan umrohnya, menyembelih kambingnya. Ada ikut Umar bin Khattab itu kan orang yang cemerlang, yang berani dari dulu gitu. Berani. Ya, langsung ngadep Nabi. Ya Nabi, yang kamu ajarkan, Islam yang kamu bawa itu satu kebenaran atau bukan? Pertanyaannya kan nekat itu pertanyaannya. Islam itu benar apa tidak? Yang kamu bawa itu kebenaran atau bukan? Nabi, ya iyalah. Masa ya dong? Iyalah itu. Iya benar, ini adalah satu kebenaran, ini adalah firman Allah dan sebagainya. Lah kalau itu kebenaran, kenapa kita ngalah sama mereka? Jawabnya Nabi, Umar, sabar loh. Udah, cuma disuruh sabar aja gitu. Akhirnya apa? Umar golek ya Abu Bakar. Itu Pernah tua itu seumuran itu. Kan foto-foto pisan. Foto-foto anu maratua, foto-foto maratua tadi. Bu. Apa ya, Mar? Jane agama sing diajarke Muhammad iki bener ora? Lah iyalah. Lah iya kenapa gitu? Kalau itu benar, kenapa kita ngalah? Jawabnya Abu Bakar apa? Sabar. Begitu Abu Bakar jawab sama seperti jawaban Nabi, sabar gitu, udah Umar lemes. Akhirnya semuanya nyembelih hewan bawaannya, Umar udah ikut nyembelih. Pulang ke Madinah. Saking dia itu nggak bisa. Nah, tetapi kemudian ternyata sesudah berjalan itu baru para analis-analis termasuk analis-analis sekuler di kemudian hari yang mentelaah cerita itu mengakui betapa kecerdikannya Nabi Muhammad dengan menerima, dengan membuat perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi yang seolah-olah sangat merugikan itu justru jadi keuntungan itu. Seperti misalnya orang Quraisy yang masuk Islam sesudah perjanjian itu harus dikembalikan ke Mekah. Itu di Mekah dia Pak jadi murtad? Enggak, udah kadang masuk Islam mereka nggak bisa diutik-utik. Justru di Mekah dia ngajari anak bojone, ponakane bahwa Islam ya apik, Islam ini loh dan sebagainya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para sahabat yang ada di Madinah. Jadi dia kembali ke Mekah maunya biar bisa dikendalikan itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Justru keluarganya lebih Islam kafir dan sebagainya. Itu dari sisi itu. Ya.
Jadi betul-betul apa? Kemudian selama sekian tahun tidak boleh apa? Ada peperangan, tidak ada. Itu justru waktu senggang itu, gencatan senjata itu digunakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat untuk mengembangkan Islam ke daerah lain, bukan ke Mekah. Jadi Islam justru berkembang karena kita tidak mikirkan perang. Mikirnya dakwah, wis rasa perang. Wis ana perjanjian. Jadi kita nggak usah khawatir diperangi oleh orang Quraisy. Jadi di kemudian hari baru orang mengakui bahwa betapa lihainya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu salah satu di antaranya tentang cerita-cerita tentang perjanjian. Salah satu di antaranya adalah perjanjian Hudaybiyah, yang kemudian Hudaybiyah itu dijadikan sebagai salah satu mikot, sebagai batas ketika warga Mekah akan melaksanakan umroh, ya. Dia keluar ke salah satu di antaranya Tan'im, Ji'rana. Salah satu di antaranya adalah Hudaybiyah, ya. Selain di Thaif ada juga mikot, ya. Itu yang kemudian terjadi. Jadi Hudaybiyah itu tempat yang bersejarah di dalam perjalanan sejarah Islam, ya. Itu ceritanya seperti itu. Monggo, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan.